Halo sahabat pemasyarakatan, telah kami rangkum kembali berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia selama sepekan terakhir. Untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, jangan kemana-mana dan tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Satu, serius berantas narkoba di Ditjenpas bersama Deputi Pemberantasan BNN sepakati kerjasama P4GN. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga bersama Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kennedy menandatangani perjanjian kerjasama di kantor BNN Jakarta Timur pada Senin 26 September 2022. Kerjasama tersebut terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di lingkungan pemasyarakatan, khususnya di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama, kali ini maka upaya dalam peningkatan kualitas pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lapas rutan akan menjadi semakin nyata dan akan memperkuat terwujudnya 3 pemasyarakatan. Para undangan dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Deputi Pemberantasan BNN Republik Indonesia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang selalu siap mendukung gerak langkah dan kiprah BNN dalam upaya mengatasi permasalahan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan peran serta yang aktif dalam pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan pertukaran informasi terkait dengan tindak pidana narkotika yang terjadi. Hal ini merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan BNN pada tahun 2018 lalu. Kerjasama yang dilakukan berupa razia, pengungkapan kasus peredaran narkoba, hingga pertukaran informasi. Dua, siaga cegah gangguan Kamtib Lapas Pemuda Tangerang gelar pelatihan penanggulangan huru-hara. Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang menggelar pelatihan penanggulangan huru-hara untuk meningkatkan keterampilan petugas dalam kondisi darurat. Kegiatan ini bekerjasama dengan Polres Metro Tangerang Kota dan diikuti sebagian besar oleh regu pengamanan. Peserta dilatih bagaimana menggunakan pakaian huru-hara, menggunakan alat keamanan dan membentuk formasi pertahanan agar dapat menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di lapas yang menimbulkan kerusuhan. 3. Antisipasi gangguan Kamtib, Lapas Yogyakarta lakukan pemusnahan barang hasil razia. Lapas kelas 2 Yogyakarta melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil razia atau penggeledahan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan Senin 26 September 2022 lalu. Hal ini sebagai komitmen deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus pemberantasan narkoba dan barang-barang terlarang lainnya. Ini sebagai wujud komitmen kami yang pertama terkait deteksi dini dan juga pemberantasan narkoba dan barang-barang terlarang lainnya yang nantinya dapat mengakibatkan atau memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas kelas 2 Yogyakarta. Jadi ini menjadi komitmen Lapas kelas 2 Yogyakarta dalam mewujudkan Lapas kelas 2 Yogyakarta bersinar, artinya bersih dari narkoba, HP, dan piranti lainnya. Kepala Lapas Yogyakarta Soleh Joko Sutopo mengatakan barang yang dimusnahkan dengan dibakar tersebut merupakan hasil razia rutin selama 6 bulan terakhir. Demi mewujudkan Lapas Yogyakarta bersinar hatinya, yaitu bersih dari narkotika, handphone, dan piranti lainnya. Empat, Lapas Narkotika Jakarta gelar pembinaan kader kesehatan. 10 warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Jakarta mengikuti program pembinaan kader kesehatan. Mereka dipersiapkan sebagai kader kesehatan unggulan yang dapat membantu proses pelayanan kesehatan di lapas. Layanan kesehatan di lapas dilaksanakan untuk menjaga kesehatan fisik warga binaan dari penyakit berbahaya seperti demam berdarah dan lainnya. Warga binaan diajak menjaga pola hidup sehat yang tepat dan benar.
5. Lapas Kembang Kuning resmikan pondok pesantren narapidana. Bupati Cilacap bersama jajaran Forkopimda meresmikan pondok pesantren narapidana di Lapas Kelas 2A Kembang Kuning. Pondok pesantren tersebut akan digunakan untuk kegiatan pembinaan kepribadian narapidana karena agama menjadi pondasi awal untuk membentuk pribadi narapidana menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pihak lapas bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Islamic Medical Service, Baitul Ma'al Hidayatullah, Majelis Telkomsel Taqwa, Gerakan Sedekah Cilacap, Baitul Zakah Pertamina, hingga Yayasan Imam Syafi'i Cilacap dan Al-Fatah. Enam, Prison Art Show ajang pamerkan hasil karya warga binaan Maluku. Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku menggelar pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan bertajuk Prison Art Show 2022 di Lapas Kelas 2A Ambon beberapa waktu lalu. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku, HM Anwar N. Prison Art Show 2022 menyajikan berbagai kegiatan mulai dari pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan, penampilan musik, dan lomba poco-poco. Setidaknya ada 20 stand pameran dari UPT Pemasyarakatan, Imigrasi, dan kantor wilayah yang ikut serta dalam kegiatan ini. Sejak dibuka, masyarakat umum dan pelajar memadati lokasi kegiatan dan stand pameran hasil karya warga binaan. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, ikuti media sosial kami dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan di episode selanjutnya. Pemasyarakatan pasti. To me, this is a big opportunity to learn more about law, and I really want to become a good lawyer in Indonesia. Especially, I want to help my friend in this prison or another prison. Kampus Kehidupan merupakan sebuah program pembinaan bagi narapidana berupa penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam lapas yang diselenggarakan di Lapas Pemuda Tangerang. Hasil nyata kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Sejak tahun 2018, melalui seleksi dan asesmen yang sangat ketat, 30 narapidana dari berbagai penjuru Indonesia mengenyam bangku pendidikan tinggi di bidang hukum. Hari ini, 1 Oktober 2022, mereka telah berhasil menyelesaikan pendidikannya dan berhasil meraih gelar sarjana hukum. Dan inilah narapidana Lapas Pemuda Tangerang, wisudawan Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Tangerang, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang.
Selamat kepada para wisudawan.